Money Heist bercerita tentang perampokan terbesar dalam sejarah. Dengan perencanaan yang jenius dan matang, apakah perampokan yang tergolong mustahil itu berhasil? Mari kita bahas. Sebelum itu, jika kalian ingin merasakan cinema experience dan tegangnya film ini, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu di Netflix. Dia, Tokyo, telah melakukan perampokan di bank dengan pacarnya. Tetapi pacarnya tewas saat perampokan, sedangkan Tokyo berhasil melarikan diri. Sudah 11 hari dia bersembunyi, dan tiba hari di mana dia memberanikan diri untuk menelpon ibunya. Tokyo memberitahu kalau dia ingin pergi jauh ke Tiongkok bersama ibunya. Kemudian Tokyo bertanya, "Apakah ibu sendirian?" Ibunya menjawab, "Ya, ibu sendirian." Padahal di belakang ibunya sudah ada banyak sekali polisi yang siap untuk menangkap Tokyo. Tanpa sepengetahuan Tokyo, dia mengajak ibunya bertemu di dekat pasar. Sewaktu dia hendak OTW, tiba-tiba malaikat pelindung dia datang. Malaikat pelindung itu bernama Profesor. Profesor ingin memberikan tumpangan ke Tiongkok seperti yang direncanakan Tokyo tadi. Tokyo langsung terdiam mendengar ucapan si Profesor. Kemudian dia masuk ke mobil Profesor dan langsung menodongkan pistolnya. Tokyo bertanya, "Apakah kau polisi?" Profesor dengan ketakutan langsung menjelaskan kalau Tokyo sudah dihadang polisi dan unit komite sudah 6 hari membuntutinya. Dengan penuh kesal, Tokyo bertanya, "Bagaimana aku bisa mempercayaimu?" Profesor langsung mengambil kamera yang berisi foto ibunya sedang bersama para polisi, dan di atas atap sudah ada unit yang siap untuk menembak. Tokyo pun langsung mempercayainya. Niat Profesor ingin menemui Tokyo ialah ia ingin merekrut Tokyo ke sebuah perampokan yang unik. Profesor berencana akan merampok uang sebesar 2,4 miliar euro. Seketika itu, Tokyo langsung tergiur dengan tawaran Profesor. Jika hal itu terjadi, itu adalah perampokan terbesar dalam sejarah. Tokyo adalah anggota pertama yang direkrut Profesor, dan total member perampokan itu sebanyak 9 orang. Setelah semuanya terkumpul, Profesor langsung mengadakan kelas dan menyusun perencanaan dalam waktu 5 bulan ke depan. Tetapi ke-8 member mereka langsung mengeluh karena perencanaan 5 bulan itu sangat lama untuk sebuah perampokan. Profesor menjelaskan kalau dia pun sudah lama sekali merencanakan perampokan ini, dan dia mau perampokan ini berjalan dengan sempurna. Profesor lalu meminta semua anggotanya tidak saling mengenal, memberikan nama asli atau bahkan menjalin hubungan asmara. Jadi, mereka diminta menggunakan nama samaran, dan nama samaran yang mereka gunakan adalah nama kota. Nah, biar lebih mudah, kita akan berkenalan dulu dengan semua membernya. Sesuai di awal, dia adalah Tokyo, dan ini Berlin. Berlin adalah buronan yang sudah menyelesaikan banyak sekali perampokan, dan Berlinlah yang akan memimpin perampokan ini. Ini adalah Moskow. Moskow adalah ahlinya peralatan industri atau ahlinya alat berat. Di belakangnya ada Denver. Dia adalah anaknya Moskow. Dia adalah raja perkelahian dan berdarah panas. Dan pria ini adalah Rio. Dia adalah ahlinya komputer. Sejak umur 6 tahun dia sudah bisa membuat program, tetapi di bidang lain dia sangat lemah. Ada kakak adik Helsinki dan Oslo. Mereka ada prajurit terhebat dari Serbia. Wanita kedua di perampokan ini bernama Nairobi. Dia adalah ahli keuangan. Sejak umur 13 tahun dia berhasil memalsukan uang. Dan terakhir, otak dari perampokan ini. Dia adalah Profesor. Dia tidak mempunyai catatan kriminal, bahkan dia tidak terdaftar di sipil. Dia adalah orang yang tidak ada. Nah, biar mempermudah, nantinya tim perampokan ini akan saya sebut dengan nama Tim Dali aja ya. Pada perampokan nanti, Tim Dali tidak akan merampok uang rakyat. Yang paling penting, mereka tidak akan membunuh satu orang pun, karena mereka ingin disebut pahlawan untuk rakyat, seperti Robin Hood. Tim Dali akan merampok percetakan uang Spanyol. Di sana mereka tidak mengambil uang, tetapi akan mencetak uang mereka sendiri sebanyak 2,4 miliar euro. Jika kalian mencoba merupiahkan, ya, sebanyak itu. Hari perampokan pun tiba. Kenapa saya sebut mereka Tim Dali? Karena semua memakai topeng berwajah Salvador Dali, seorang pelukis jenius asal Spanyol. Rio berkata, "Kenapa kita tidak memakai topeng tengkorak, zombie, atau apapun itu yang menakutkan?" Sambil menodongkan senjata, Berlin berkata, "Percayalah, psikopat bersenjata lebih menakutkan dari apapun." Tim Dali turun untuk mengambil persenjataan yang sudah mereka siapkan. Tim Dali ingin membajak truk yang membawa gulungan uang kertas yang siap untuk dicetak. Moskow dan Helsinki memblokir rute yang biasa dilewati truk itu. Sedangkan Rio bertugas memblokir komunikasi telepon di sekitar situ. Setelah rombongan pengawal itu berhenti, Tim Dali langsung membajaknya.
Berlin menyuruh para polisi untuk bersikap tenang sampai mereka berhasil memasuki percetakan uang Spanyol. Tokyo dan Nairobi bertugas mengawasi anak dari duta besar Inggris, yang nantinya anak itu akan menjadi sandera utama mereka. Scenes berganti ke anak yang dimaksud. Gadis itu bernama Alison Parker. Alison terlihat sedang didekati dan diajak kencan oleh seorang pria. Pria itu adalah siswa favorit. Tanpa pikir panjang, Alison pun langsung menerima ajakannya, dan mereka pun bercipokan. Bis sekolah mereka tiba di percetakan uang Spanyol. Nah, kenapa mereka ke sana? Karena hari itu siswa dari Inggris sedang melakukan studi tour ke Spanyol untuk melihat-lihat percetakan uang. Dan dari kejauhan, Tokyo mengamati targetnya. Ini adalah Arturo Roman. Dia adalah direktur perusahaan. Sedangkan ini Monica Gastambide, asisten sekaligus selingkuhannya si Arturo. Monica mengatakan kalau dia sedang hamil anak mereka. Di sisi lain, rombongan polisi dan tim Dali juga telah sampai di lokasi. Dengan sedikit tipuan, mereka berhasil melewati pos keamanan. Cambio de turno. Está muy bien, tranquilo. Para tu izquierda. Rio melakukan hacking untuk mematikan alarm gedung. Tokyo dan Nairobi juga memasuki gedung itu. Dan dengan membabi buta, mereka langsung menampakkan diri dan menodong semua orang agar ketakutan. Di tengah keributan itu, Tokyo mendapatkan masalah. Dia kehilangan domba kecilnya, yaitu anak dari duta besar Inggris. Dan ternyata Alison sedang enak-enak sama si pria tadi. Sebelum mereka colok-colokan, Alison langsung menghentikannya. Si pria itu minta momen mereka diabadikan dengan berselfie di HP Alison. Setelah mendapatkan foto anak duta besar Inggris sedang telanjang dada, dia pun langsung ngepost foto itu di Instagram. Alison memohon dan berteriak untuk jangan menyebar foto tersebut di Instagram. Karena mendengar teriakan Alison, Tokyo yang sedang mencari langsung mendatangi ke sumber suara. Lalu mereka berdua ketahuan dan langsung dibawa ke aula untuk bersama sandera lainnya. Setelah semua terkumpul, Berlin langsung melakukan ceramah dan dia menenangkan semua sandera. Berlin berkata kalau semua akan baik-baik saja, asal mereka tidak melawan. Denver dan Rio mengumpulkan semua HP milik sandera dan meminta password mereka. Tidak lama kemudian, telepon kantor berdering. Berlin menyuruh Monica untuk mengangkat telepon itu dan meyakinkan kalau kantor mereka tutup karena kesalahan teknis. Moskow, si ahli peralatan, terlihat sedang membobol berangkas. Dan berangkas pun berhasil dibuka. Setelah terbuka, ternyata berangkas itu berisi banyak sekali uang. Tapi bukan itu yang tim Dali incar. Uang di dalam berangkas itu hanya alat yang mereka gunakan untuk melancarkan rencana pertama. Setelah 20 menit, Helsinki mulai menghubungkan sistem komunikasi analog untuk berbicara dengan profesor. Cara itu digunakan agar tidak ada yang bisa meretas atau mendengar percakapan antara profesor dan tim Dali di dalam gedung. Scenes berganti 1 hari sebelum perampokan, di mana Rio mengatakan kalau dia serius ingin menikahi Tokyo dan memberikan kalung berisi nama aslinya untuk tanda kalau dia serius. Dan mereka pun berhasil oleh. Setelah semua HP terkumpul, HP itu pun ditempel di dinding dan bertuliskan pemilik serta password di bawahnya. Di sisi lain juga, Denver dan Moskow telah mengisi tas mereka dengan uang di berangkas tadi. Dan rencana pertama pun dimulai. Tim Dali membawa tas berisi uang tadi ke depan pintu keluar. Pintu utama yang awalnya tertutup dan alarm mati langsung mereka aktifkan. Tim Dali bertujuan memancing polisi untuk mendatangi mereka. Mendengar ada alarm darurat dari percetakan uang Spanyol, para polisi langsung mendatangi tempat itu. Kata pusat, polisi tiba dalam 2 menit. Profesor yang telah menyadap radio pun tahu kalau polisi akan tiba dan memberitahu Berlin. Tokyo, Rio, Nairobi, dan Denver sudah siap menghadang di pintu masuk. Mereka menunggu sampai polisi itu datang. Nah, pada saat kelas, profesor berkata, hal itu sangatlah penting. Ini adalah strategi pengecoh. Polisi akan mengira ini hanyalah perampokan biasa. Kita akan keluar membawa uang, tidak tahu kalau polisi akan datang. Setelah polisi tiba, kita akan menembak ke tanah sebagai pembelaan diri, menaruh uang ke tanah, dan tidak punya pilihan selain mundur.
Tanpa melukai siapapun, kita akan masuk kembali biar para polisi berpikir kalau kita sudah terpojok. Ini menurut saya sangat jenius rencananya. Tetapi pada praktek di lapangan selalu berbeda. Pada saat itu Tokyo terlalu gegabah dan dia keluar sendirian. Ryo yang menyusul pun tertembak polisi. Tokyo yang kesal lalu menembak polisi itu dan 2 polisi kena tembakan. Padahal profesor sudah mengatakan aturan dasar dari perampokan ini adalah jangan ada korban yang terluka, entah itu dari pihak kawan ataupun lawan. Setelah polisi terpojok, Tokyo pun langsung menyeret Ryo ke dalam dan Perth kesal karena aturan dasar telah dilanggar. Así que si te disparan al corazón, siquiera oirás la bala que te ha matado. Scenes berganti ke detektif Rachel. Dia adalah orang yang mengatur negosiasi perampokan itu. Rachel ditelepon komisarisnya yang bernama Angel. Angel berkata, ada perampokan dengan Sandra. Perampoknya mencoba kabur tetapi tidak berhasil. Sekarang mereka terjebak di sana. Aku ingin kamu mengatur negosiasinya. Rachel pun langsung setuju. 8 jam perampokan telah berlalu. Tokyo yang membuat kesalahan tadi dimarahi oleh Denver dan Nairobi. Apapun yang terjadi, mereka harus tetap mengikuti rencana profesor. Ryo yang tertembak untungnya hanya mengenai telinganya saja. Ryo itu hanya pingsan karena benturan. Lemah sekali. Dengan berwibawa, Berlin menenangkan semuanya. Berlin menyuruh menyambungkan telepon analog tadi dan memutuskan komunikasi wireless ataupun radio. Setelah tersambung, Berlin pun langsung menelpon profesor. Profesor bertanya apa yang terjadi. Berlin lalu menjelaskan semuanya. Dan Berlin tahu kalau Tokyo dengan Ryo berpacaran. Profesor lalu bertanya dengan Tokyo, apakah semua itu benar? Tokyo langsung membantah kalau mereka tidak ada hubungan apa-apa. Dia hanya menembak untuk melindungi dirinya dan rekannya. Tak lama setelah itu, detektif Rachel dan semua unit polisi datang. Rachel meminta semua informasi yang didapat dan dia juga bertanya apakah ada kabar bagus. Angel menjawab, hanya ada satu, polisi yang tertembak tadi selamat. Rachel lalu meminta akses di dalam gedung, entah itu CCTV, jaringan, atau wifi. Tetapi semua tidak dapat diakses ataupun diretas. Rachel pun sadar kalau di antara perampok itu ada hacker yang sangat hebat. Lalu dia meminta semua ponsel di tenda itu dimatikan agar tidak bisa diretas oleh si hacker itu. Di dalam gedung, Berlin yang sudah hafal dengan semua situasi ini langsung bersantai sambil meminum kopi. Karena ia tahu polisi butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya. Mulai dari memasang tenda, mengirim drone, sampai mencari celah masuk ke gedung. Dan Ryo disuruh Berlin untuk membawa anak duta besar itu ke ruangan kantor. Di tenda polisi, mereka telah memasang alat komunikasi untuk bisa berbicara ke profesor. Dan setelah semuanya siap, detektif Rachel pun langsung menghubungi profesor. Rachel memperkenalkan diri dan dia balik bertanya ke profesor. Setelah profesor berbicara, unit intelijen langsung melacak itu suara siapa. Seperti yang kalian tahu, profesor itu tidak bodoh. Dia menggunakan pengubah suara untuk menutupi identitasnya. Profesor bertanya tentang 2 polisi yang tertembak tadi. Setelah mendengar kalau kedua polisi itu baik-baik saja, profesor dan semua timnya pun lega. Dan yang unik dari negosiasi ini menurut saya adalah profesor itu selalu bertanya apa baju yang detektif itu kenakan, karena pakaian mencerminkan kepribadian. Detektif Rachel langsung to the point. Apa yang kamu mau? Profesor menjawab, hanya waktu yang kuperlukan. Detektif meminta untuk melepaskan anak-anak SMA karena mereka masih di bawah umur. Profesor berkata, pertama, kau harus memberitahuku apa yang kau kenakan. Dengan terpaksa, detektif mengatakan kalau ia memakai setelan abu-abu dengan kemeja berwarna biru dan sepatu berwarna hitam. Setelah mendapatkan gambaran si detektif, seketika itu juga profesor selesai melipat origaminya dan profesor berkata, akan kupikirkan permintaanmu. Lalu profesor pun menutup teleponnya. Detektif Rachel yang kesal lalu memerintahkan helikopter harus stay 24 jam ada di atas gedung dan jangan memberikan mereka suplai makanan sedikit pun. Dan tiba-tiba unit intel mendapatkan sinyal masuk dari saluran museum di gedung itu. Mereka lalu meretas dan merekam percakapannya. Setelah dilihat dan didengarkan, itu hanyalah telepon dari seorang polisi yang sedang dimarahi istrinya karena tidak pulang. Alison yang dibawa Ryo tadi bertanya kenapa ia dipisah dengan Sandra lainnya. Ryo menjawab kalau Alison akan dijaga aman dan ketat.
Scenes berganti beberapa bulan sebelum perampokan. Tim Dali membayangkan kemungkinan yang akan terjadi jika mereka membuat kesalahan sedikit pun, bahkan sampai gagal pada perampokan itu, mereka akan kembali ke penjara dan menghabiskan umur di penjara, bahkan sampai membusuk tentunya. Tetapi jika mereka berhasil, mereka bisa membeli apapun yang mereka inginkan dan akan mempunyai masa depan yang cerah bahkan untuk anak, cucu, cicit mereka. Dan mengingat kesuksesan itu, mereka langsung bersemangat. Fui tirando de pistola, María, mi vida. Di tenda polisi, Angel belum menemukan sinyal ataupun frekuensi radio. Detektif Raquel yang kehabisan akal langsung keluar tenda dan mengudut sejenak. Tak lama datang mobil berlapis baja. Raquel yang heran apa yang terjadi langsung mendatangi Kolonel Prieto. Dan dengan kesal dia meminta penjelasan apa yang terjadi. Kenapa ada mobil berlapis baja? Sedangkan Raquel sendiri yang memimpin kasus ini tidak ada memerintahkan intervensi. Kolonel Prieto memohon minta masuk ke dalam gedung dengan memakai mobil berlapis baja itu, karena itu adalah perintah dari Duta Besar Inggris. Duta Besar Inggris memerintahkan itu karena anaknya Alison Parker ada di dalam. Jika tidak cepat dikeluarkan, publik dan media akan heboh, sedangkan tim intelijen tidak mau kalau berita perampokan ini menyebar. Operasi masuk itu pun sudah diprediksi oleh Profesor bahwa malam pertama para polisi akan masuk sebelum jam 4.15 pagi. Dan jika para polisi masuk tanpa ragu, itu akan meningkatkan kesempatan tim Dali untuk memenangkan pertarungan pertama. Dan sesuai prediksi Profesor, para polisi akan masuk ke gedung melewati 4 titik akses yang berbeda, dari pintu utama, area dok muat, pintu darurat, bahkan atap. Tapi para polisi akan menunggu teknisi untuk memasang kamera periskop untuk melihat di dalam pada area dok muat. Dan di dalam, para Sandra dan tim Dali sudah bersiap. Setelah teknisi memasukkan kamera periskop dan melihat ke dalam, para polisi itu langsung terkejut karena mereka melihat tim Dali sudah bersiap menembak dengan senjata mesinnya. Di lain sisi, ada telepon masuk dari dalam gedung. Teleponnya berasal dari Alison Parker. Dia menelpon siaran televisi live dan dia mengatakan kalau dia sedang diculik di Badan Percetakan Uang Spanyol. Kolonel Prieto yang mendengar itu memerintahkan untuk memutuskan telepon tersebut dengan cara apapun supaya beritanya tidak menyebar pastinya. Dengan mendapatkan pukulan telak dari tim Dali, akhirnya operasi masuk itu dibatalkan. Dan begitulah cara tim Dali memenangkan pertarungan pertama tanpa pertumpahan darah, hanya menggunakan akal sehat. Setelah semua itu berhasil, 20 menit kemudian tim Dali merekrut orang dan tim Dali akan melakukan tugas utama mereka, yaitu mencetak uang sebanyak 2,4 miliar euro. Todo dependía del tiempo que pudiéramos aguantar dentro. Detektif Raquel yang meraju tadi mengunjungi sebuah kafe untuk menenangkan diri. Dia menelpon ibunya, tapi handphonenya tiba-tiba mati. Raquel pun meminta charger ke kafe tersebut, tetapi kafe itu tidak mempunyai charger. Dan tiba-tiba ada satu pria yang menawarkan untuk meminjamkan handphonenya ke detektif. Dan orang itu adalah Tengo que hacer un par de llamadas. Profesor.